Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal tanggal 9 ini ya. Eh, tanggal 23. Bulan 9 tahun 2023 kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam buku Everlasting Covenant. Kita masih dalam pasal 1. Tapi seperti biasanya teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita sediakan hati kita untuk meminta bimbingan Roh Tuhan untuk kita. Baik, mari kita berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk berkat dan kasih setia Bapa yang selalu menjadi bagian kami. Dan saat ini kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah yang Bapa berikan bagi kami, di mana kami anak-anak-Mu boleh mempelajari akan firman Tuhan, pekabaran yang Tuhan rindukan bagi kami, agar kami mengerti demi kebaikan kami dan persiapan kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk hikmat dan pengetahuan, untuk terang yang Tuhan akan berikan bagi kami. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Bible Study yang kami boleh rasakan sepanjang Bible Study ini. Dan memberkati juga jaringan internet kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Zoom yang kami adakan saat ini bisa berlangsung dengan baik. Dan memberkati juga Tuhan, saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Sabat untuk teman-teman yang ada di Indonesia ya. Dan selamat sore dan selamat persiapan Sabat ya untuk teman-teman yang ada di Amerika. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada saat ini. Apa share screen-nya udah kelihatan nggak ya? Sudah, Bing, kelihatan. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam buku Everlasting Covenant ya. Kita masih baru satu kali pertemuan ya, dan kita akan mengulangi sedikit apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu ya, pada Sabat yang lalu yang dibawakan oleh saudara Lauri, dan kita telah mempelajari mengenai yang pertama itu adalah Injil ya. Apa itu Injil? Bagaimana Injil itu ya? Dan dalam buku ini kita belajar Injil itu selalu sifatnya baik ya, memberi sukacita. Jadi yang namanya Injil itu pasti memberikan kesukaan. Dari artinya saja ya, Injil artinya kabar baik ya, bukan sesuatu yang buruk ya. Jadi teman-teman, yang namanya Injil ya, sesuatu itu adalah sesuatu yang memberi kebaikan buat kita ya. Jadi kalau ada satu orang ya, atau seseorang atau sekelompok orang yang mengakui atau mengklaim, ini Injil gitu, ini kami bawakan Injil. Dan kalau efek dari yang mereka katakan itu betul-betul memberi sukacita, memberi kesukaan ya, itu kita bisa pastikan itu adalah Injil ya, itu adalah Injil. Jadi Injil itu akan selalu memberi kesukaan, memberi pengharapan ya kepada kita ya, kalau kita mendengar ada sukacita. Seperti gembala-gembala yang mendengar berita mengenai kelahiran ya, kelahiran Yesus dari para malaikat. Malaikat mengatakan, "Jangan takut, kami memberitakan kabar kesukaan ya bahwa Yesus telah lahir." Jadi gembala-gembala yang saat itu sedang, kalau kita baca Roh Nubuat ya, gembala-gembala saat itu sedang mendiskusikan dan mendoakan Mesias yang akan datang.
Jadi teman-teman, ketika mereka tahu bahwa Mesias telah lahir, aduh ada sukacita yang sangat besar ya di dalam hati mereka. Nah, itu sifat Injil yang pertama. Dan yang kedua adalah Injil itu selalu menyelamatkan kita dari dosa. Jadi kalau ada pekabaran yang datang kepada kita, mengklaim, oh ini adalah kebenaran, kebenaran Injil. Dan kemudian pekabaran yang dibawakan itu tidak ada kekuatan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kalau misalnya saya seorang, eee, ya katakanlah pemarah ya, saya seorang pemarah temperamental. Kemudian saya mendengar ada orang yang membawakan Injil ya, dan wah saya terkagum-kagum dengan Injil tersebut ya, terkagum-kagum. Dan apa yang saya dengar tersebut, itu membuat saya menjadi semakin lebih pemarah lagi. Aduh, ini tanda tanya ya kalau ini adalah Injil. Nah, Injil itu punya kekuatan, teman-teman, Injil itu punya kekuatan untuk saya yang pemarah, saya bisa jadi nggak pemarah gitu. Nah, itu Injil gitu. Injil itu punya kekuatan untuk membebaskan kita atau menyelamatkan kita dari dosa kita gitu. Jadi kalau Injil itu hanya memberi kepuasan imajinasi kepada kita, hanya memberi kepuasan apa ya, rasionalisasi kepada kita dan mengagumkan tapi sama sekali tidak menyentuh akar masalah dalam kehidupan kita yaitu dosa, ya itu kita bisa pertanyakan ya ini sesuatu yang pasti bukan Injil. Karena Injil selalu akan punya kekuatan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, Injil itu tidak eksklusif ya diberitakan. Injil itu diarahkan untuk semua orang, siapapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau ada yang apa ya, mengklaim atau mengaku memberitakan Injil yang kemudian menjadi satu kelompok eksklusif dan tertutup, wah ini tanda tanya besar ya. Yang kemudian sikap mereka mulai memfilter, oh ini yang layak, ini yang tidak layak. Waduh, ini lebih gawat lagi. Jadi teman-teman, Injil itu adalah satu berkat yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia, satu berkat yang luar biasa dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia, dan itu ditujukan ya untuk setiap orang. Jadi siapapun di dunia ini yang berdosa itu adalah sasaran Injil ya. Dan Injil punya kekuatan untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan itu akan memberikan kesukaan yang sangat besar bagi orang-orang berdosa. Bukan sebaliknya ya, semakin takut, semakin ngeri, semakin apa ya, tertekan, semakin depresi. Jadi ada banyak ya, saya dapati ada beberapa beberapa orang ya, ketika mengaku mengikuti kebenaran ya, dalam tanda kutip, mengikuti kebenaran, kehidupannya bukan semakin hari semakin enjoy, semakin hari semakin bahagia, ya, semakin hari semakin bersukacita, tapi sebaliknya, lebih tertekan, lebih stres, lebih depresi, lebih nggak masuk akal gitu. Aduh, ini gawat ini. Jadi teman-teman, Injil akan selalu memulihkan manusia ya dari dosa, memberi kesukaan, ya, memberi sukacita dan itu diarahkan untuk setiap orang. Dan kemudian teman-teman kita juga pelajari pada pada waktu yang apa? Pada minggu yang lalu bahwa eh, kita belajar ya tentang kuasa manusia ya. Injil itu adalah kuasa Allah yang berbeda dengan kuasa manusia. Kalau kuasa manusia ya itu sifatnya menghancurkan. Itu jelas ya kita pelajari. Kalau manusia, jadi di dunia ini ada banyak kuasa ya, tapi sebenarnya kuasanya cuma satu. Dan kalau itu bukan dari Tuhan, ya, kita melihat banyak kuasa ya. Sifatnya sederhana ya, sifatnya sederhana. Kalau kuasa dari manusia, apapun itu bentuknya, yang kemarin kita belajar bentuknya ada melalui eh, kedudukan politik ya, kedudukan politik, kemudian ada kekayaan, kemudian ada pendidikan ya, atau hikmat atau pengetahuan. Hal-hal ini membuat orang memiliki kuasa, ya. Orang yang punya kedudukan ya politik, teman-teman, itu jelas ya kita tahu punya kuasa. Orang yang punya kekayaan, kita kita bisa lihat dengan jelas punya kuasa. Begitu juga dengan orang pintar ya atau orang berhikmat. Mereka punya kuasa, ya. Dan
Kalau itu berasal dari diri mereka, sifatnya itu menghancurkan. Tapi kalau itu pemberian dari Tuhan, ya, kalau itu kuasa itu datang dari Tuhan, bagaimana sifatnya? Sifatnya sama seperti pencipta itu sendiri, teman-teman, ya. Kuasa dari Tuhan selalu menciptakan, dan kita belajar ya mengenai penciptaan bahwa ketika Tuhan menciptakan, itu hasilnya sungguh amat baik. Jadi kalau kuasa dari dunia, atau kita bisa bilang ya kuasa dari setan, itu menghancurkan. Tapi kalau kuasa yang dimiliki manusia itu dari Tuhan, itu menciptakan, ya, menjadikan sesuatu itu baik gitu. Jadi teman-teman, ini sangat sederhana ya, sangat sederhana. Dan kemudian kita juga belajar ya bahwa Tuhan menanamkan di dalam diri manusia ya kerinduan untuk mendapatkan kuasa, ya, mendapatkan kuasa itu. Jadi pencarian manusia dalam berbagai hal ya, dalam berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan sebenarnya itu ternyata digerakkan oleh Tuhan. Tapi ya bisa dibilang disalahartikan dengan mendapatkan ini, memiliki ini, ya, mencapai ini yang kita sudah sebutkan tadi ya, ada politik, ada kekayaan, dan ada hikmat. Sebenarnya itu teman-teman adalah pemberian dari Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang bisa memenuhi hal tersebut, ya. Tidak ada yang lain ya, tidak ada yang lain. Jadi Tuhan yang memberikan, ya, dan Tuhan sendiri yang bisa Tuhan yang memunculkan, dan Tuhan sendiri yang bisa memberikan supaya itu dipenuhi. Dan teman-teman, ini sangat penting ya, sangat penting untuk kita pelajari mengenai bahwa apa ya, Tuhan adalah yang menciptakan, manusia merindukan kuasa, dan Tuhan sendiri yang memberikan ya, yang memberikan, yang atau yang mampu memberikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan teman-teman, pada minggu yang lalu atau sabat yang lalu kita juga belajar bahwa Injil itu adalah kuasa Tuhan ya. Dan kita juga belajar bahwa pada minggu yang lalu bahwa ini dia. Kuasa dari Injil itu adalah kuasa dari penciptaan, ya. Ini diulang-ulangi, teman-teman. Kuasa dari Injil adalah kuasa dari penciptaan, dan dasarnya itu kita bisa belajar dari Wahyu 14 ayat 6 ya, di mana pekabaran Injil oleh malaikat yang terbang di tengah-tengah langit itu menghimbau manusia untuk apa ya, menyembah pencipta, ya. Dan kuasa penciptaan itu adalah kuasa Injil ya. Jadi teman-teman, itu yang kemarin ya kita pelajari dari buku ini, atau dari apa yang Brother Lauri sudah bawakan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, jadi kuasa Tuhan adalah kuasa penciptaan. Dan karena Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan, maka Injil adalah manifestasi dari kuasa penciptaan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi teman-teman, kuasa apa ya? Kuasa
Injil adalah kuasa penciptaan, dan ini adalah satu ide yang baru dibawakan ya oleh Wagoner ya, di mana Wagoner menyamakan kuasa yang Yesus lakukan dalam menebus manusia itu sama dengan kuasa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, dalam pelajaran ini kita diarahkan kepada poin bahwa kuasa yang membawa manusia pada keselamatan adalah kuasa yang sama yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan ini penting sekali ya teman-teman, ketika Wagoner menyamakan kuasa ini, ada satu hal yang sangat-sangat menguatkan ya, sangat-sangat menguatkan ketika kita memahami bahwa kuasa yang menyelamatkan kita ternyata adalah kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Ini dahsyat teman-teman. Dan ini adalah satu terang yang Wagoner sampaikan kepada kita ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ya. Kita telah sampai kemarin di sini, Kristus adalah kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan. Inilah sebabnya mengapa Rasul melakukan apa yang dia katakan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat, atau menyatakan kepadamu kesaksian Tuhan, untuk menyatakan kepadamu kesaksian Tuhan. Sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa pun di antara kamu, kecuali Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Jadi teman-teman, dari kutipan ini sambungan ya dari yang kemarin, bahwa kuasa penyelamatan adalah kuasa penciptaan, itu dasarnya dari pemberitaan mengenai malaikat yang terbang di langit ya, di Wahyu 14 ayat 6, itu mengarahkan kita untuk mengenal Dia ya sebagai pencipta langit dan bumi. Jadi Injil itu membawa kita kepada kesadaran ada kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian dari pengalaman Rasul Paulus ya, dari pengalaman Rasul Paulus bahwa dia di dalam pemberitaan Injilnya, dia tidak mau mengetahui apa-apa selain Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Itulah sebabnya mengapa Rasul itu melakukan apa yang dia katakan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah, ya, atau dengan hikmat untuk menyatakan kepadamu kesaksian Tuhan, sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa pun di antara kamu kecuali Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Pemberitaan tentang Kristus dan Dia yang disalibkan adalah pemberitaan tentang kuasa Tuhan. Jadi teman-teman, pemberitaan tentang Yesus ya dan Dia yang disalibkan adalah pemberitaan tentang kuasa Tuhan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi bagaimana bisa Yesus yang datang ke dunia ini ya dengan manifestasi kemanusiaan yang bisa dibilang sangat lemah ya teman-teman. Ketika Dia dihina, ketika Dia disiksa, Dia tidak bereaksi apa-apa. Itu merupakan satu pernyataan kuasa Tuhan gitu. Seharusnya pemberitaan tentang kuasa Tuhan yang dinyatakan oleh Yesus itu mirip-mirip Daud ya, yang mengalahkan dan menaklukkan bangsa-bangsa kafir. Tapi teman-teman, apa yang Yesus nyatakan itu betul-betul pemberitaan tentang kuasa Tuhan ya. Jadi pemberitaan tentang Kristus dan Dia yang disalibkan adalah pemberitaan tentang kuasa Tuhan. Itulah sebabnya Kristus dan Dia yang disalibkan adalah pemberitaan Injil. Karena Injil adalah kuasa Tuhan. Dan ini sama persis selaras dengan pemikiran bahwa pemberitaan Injil adalah untuk menyatakan Tuhan sebagai pencipta. Karena kuasa Tuhan adalah kuasa penciptaan. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, di sini Wagoner mengarahkan kita bahwa kuasa yang menyelamatkan kita, yang kita dengar ya dari pemberitaan Injil, adalah kuasa yang sama dari penciptaan langit dan bumi. Ya. Dan Kristus adalah satu-satunya yang mana segala sesuatu diciptakan. Jadi teman-teman, dari pemberitaan tentang Injil kita belajar
mengenai bagaimana Yesus menebus kita ya. Dan dari pemberitaan Injil juga kita belajar tentang bagaimana Dia telah berkuasa ya menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi ini. Kemudian, ini yang penting ya teman-teman. Tidak seorang pun dapat mengkhotbahkan Kristus tanpa mengkhotbahkan Dia sebagai pencipta. Aduh, ini luar biasa teman-teman. Tidak seorang pun dapat mengkhotbahkan Kristus tanpa mengkhotbahkan Dia sebagai pencipta. Jadi, bagaimana kalau ada orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah hasil dari ciptaan, teman-teman? Bisakah kita mengatakan bahwa Dia sedang mengkhotbahkan Kristus? Ya, ini miris ya. Jadi dari poin ini teman-teman kita bisa melihat prinsip mengenai Injil ya, di mana Wagoner ketika menyamakan tentang kuasa Injil sama dengan kuasa pencipta ya, ini sedang mendudukan atau menggambarkan Kristus dengan gambar yang sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena tidak seorang pun dapat mengkhotbahkan Kristus tanpa mengkhotbahkan Dia sebagai pencipta. Ya, jadi kalau ada yang mengajarkan mengklaim mengabarkan Kristus tapi Yesus itu adalah hasil ciptaan atau bagian dari ciptaan atau sama dengan ciptaan, aduh itu gawat itu. Semua harus menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Teman-teman, bisakah ini dilakukan kalau anak Allah atau Kristus itu punya jarak dengan Bapa? Ya, bisakah kita memberi penghormatan yang sama, ya, kepada anak, kepada Kristus? Ternyata Kristus itu punya jarak yang jauh dengan Bapa. Ya, aduh ini sangat tidak mungkin terjadi, teman-teman. Jadi, bagaimana kita bisa memberi penghormatan yang sama? Ya, itu jelas ya bahwa kedudukan Kristus itu harus sama dengan kedudukan Bapa. Ya, dan itu teman-teman, kalau kita belajar buku Christ and His Righteousness, kemarin sempat diperbincangkan ya di grup mengenai bahwa Yesus dilahirkan. Teman-teman, ini adalah satu hal yang kalau tidak disimak baik-baik buku itu, dan banyak yang kita lihat dari aliran Godhead mengkutip ya bagian itu, tidak melihat penjelasan Wagoner, bahwa Wagoner mengatakan bahwa kelahiran Kristus tidak bisa disamakan dengan kelahiran manusia. Seperti ada ada ibu, ada anak ya, ada ibu dulu baru ada anak. Tapi kelahiran Kristus karena Dia tidak bisa dibandingkan, teman-teman, penjelasan Wagoner adalah semua yang dimiliki Kristus, apapun itu sama dengan Bapa. Jadi apapun yang dimiliki Kristus, entah kemunculannya ya dalam dalam sejarah ya atau dalam itu sama-sama dengan Bapa, teman-teman. Jadi buku itu ya, kutipan yang bahwa ia dilahirkan itu harus dibaca secara keseluruhan ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa sebenarnya Wagoner bukan lagi mau mengatakan bahwa Yesus itu ada sesudah Bapa, sebab Yesus itu self-existent. Bagaimana kita mau mengatakan oh ternyata Dia ada karena Bapa gitu ya. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang awal kalau Dia ternyata adalah yang kedua, teman-teman? Itu sangat tidak mungkin. Padahal di dalam buku yang sama, Wagoner sedang menjelaskan bahwa Yesus itu self-existent, Dia itu adalah yang awal, ya. Jadi teman-teman, penjelasan Wagoner mengenai bahwa Dia keluar dari Bapa itu bisa dipahami ya. Kalau kita simak baik-baik ya buku tersebut, itu sedang menjelaskan bahwa kemunculan Kristus itu sama-sama dengan kemunculan Bapa, teman-teman. Karena beda dengan kelahiran manusia. Jadi teman-teman, ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu ada rentan waktu dengan Bapa ya. Jadi Bapa duluan baru Yesus, Dia bukan awal berarti. Ya, Yesus itu adalah yang kedua. Padahal Yesus sendiri ketika Dia berbicara di Wahyu ya kepada Yohanes, aku adalah Alfa ya, aku adalah awal. Kita mau katakan apa itu? Jadi teman-teman, itu adalah pernyataan Tuhan mengenai siapa Tuhan yang sesungguhnya ya.
bahwa kalau kita mau bilang awal, itu adalah Kristus atau anak yang sama-sama dengan Bapa. Dan itulah kita mau bilang kemunculan anak, teman-teman. Jadi di sini ya, semua harus menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Khotbah apapun yang gagal menonjolkan fakta bahwa Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu, bukan pemberita Injil. Jadi teman-teman, kita bisa bilang ya, ketika ada pekabaran yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan pencipta segala sesuatu, atau Yesus itu adalah bagian dari ciptaan, kalau dia adalah bagian dari yang diciptakan, ya, bagian dari yang diciptakan, saya sangat yakin bahwa Yesus itu bukan pencipta segala sesuatu. Jadi, kalau Yesus pencipta segala sesuatu, itu berarti bahwa Yesus itu harus di luar segala sesuatu, yaitu dia adalah pencipta itu sendiri. Jadi teman-teman, kalau dia bagian dari segala sesuatu itu, ya itu berarti Yesus ciptaan. Dan tidak mungkin kita akan menghormati Bapa kalau Yesus itu didudukan seperti itu. Itu kita bisa baca ya dalam buku Christ and His Righteousness. Yang sama dengan yang sekarang ya. Semua harus menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Tidak mungkin teman-teman kita menghormati Bapa kalau anak itu direndahkan. Ya. Karena ketika kita meninggikan Kristus, itu sama saja dengan meninggikan Bapa, teman-teman. Jadi kalau kita merendahkan Kristus, itu sama dengan menurunkan Bapa. Dan itulah ya teman-teman, saya bisa katakan inilah ide dan gagasan yang terdapat dari doktrin Godhead ya, atau anti-trinitas. Di mana mereka semua mengupayakan menurunkan Kristus. Jadi ujung-ujung dari doktrin ini adalah menurunkan Kristus. Kenapa? Kenapa menurunkan Kristus? Karena dengan menurunkan Kristus sama saja dengan merendahkan Bapa. Jadi ini luar biasa teman-teman. Pemikiran setan bagaimana mau menyerang ketuhanan itu sangat-sangat lihai dan sangat-sangat licik, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi teman-teman, khotbah apapun yang gagal menonjolkan fakta bahwa Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu, bukan pemberita Injil. Jadi kita bisa bilang bahwa Injil-Injil yang mencoba memisahkan Kristus lebih rendah dari Bapa, itu sebenarnya adalah bagian dari Injil yang lain atau Injil yang palsu. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau memberi tambahan, dipersilakan. Atau mau bertanya atau memberi tanggapan, dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Oke, terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi, selamat sahabat semuanya. Jadi di sini kita lagi belajar Injil dan di sini Pak Gender lagi coba untuk menjelaskan apa Injil itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa Injil ini memang kita harus benar-benar mengerti. Kenapa? Karena di Wahyu 14 ayat 6, kan Wagner sekarang lagi coba untuk menjelaskan tentang Wahyu 14 ayat 6, di mana di situ ada everlasting gospel atau Injil yang kekal. Nah, jadi ayat 6 itu. Kemudian dia ke ayat 7 kan yang pekabaran malaikat pertama. Jadi kita lihat di sini bahwa lambang dari seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah langit itu adalah lambang dari pembawa kabar atau orang-orang yang akan memberitakan Injil ke semua bangsa. Nah, bukankah pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga itu diberikan kepada kita, ya kan, sebagai gereja? Nanti kita akan beritakan itu kepada dunia. Nah, sekarang kita harus mengerti apa isi dari pekabaran itu yang menjelaskan mengenai Injil, ya kan? Jadi Injil itu di pekabaran malaikat pertama kan dia bilang di situ, takutlah akan Tuhan karena dia, sembahlah dia dan takutlah akan Tuhan, sembahlah dia karena dia yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Seperti itu ya, dia punya kata-kata. Mungkin kurang tepat, tapi seperti itulah idenya. Nah, jadi kalau kita mau memberitakan Injil, di sini Wagner mau tekankan kepada kita bahwa
kita tidak bisa memisahkan Injil dari penciptaan atau kuasa penciptaan. Nah, jadi setelah kita lihat di sini bahwa waktu kita memberitakan Injil nanti ya ke seluruh dunia, kita harus membawa kuasa penciptaan. Nah, apa hubungan kuasa penciptaan itu dengan Injil itu sendiri gitu? Maksudnya Halo apa Joy. hubungannya Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan keadaan kita yang berdosa? Karena dia bilang Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk kita suara. Bisa dengar? Tadi Halo? sempat hilang, tadi sempat Bisa dengar? hilang-hilang. Ya, ini sudah, ini sudah. Oh, oke, oke, oke. Jadi tadi kita nggak tahu hilangnya di mana, tapi kita coba dia punya ulang lagi yang mana Injil itu di Wahyu 14 ayat 6 dan 7 di pekabaran malaikat pertama, Wagner mencoba untuk menjelaskan arti dari Injil itu yang sehubungan dengan kuasa penciptaan Tuhan. Karena di situ kan dia bilang sembahlah Allah, takutlah akan Dia, sembahlah Dia, karena Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi kalau kita mau beritakan Injil atau pekabaran malaikat pertama, kita tidak boleh memisahkan pekabaran malaikat pertama dengan penciptaan. Seperti itu. Nah, jadi waktu di situ Wagner menjelaskan bahwa waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi itu kan kuasa Tuhan kan untuk menciptakan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kuasa penciptaan dengan Injil? Karena di Roma 1 ayat 16 dia bilang Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan manusia, ya kan? Ya. Jadi disitulah kita harus lihat dia punya koneksi bahwa waktu Tuhan mau menyelamatkan kita, itu penyelamatan kita itu hanya melalui kuasa. Dan kuasa apa? Yaitu kuasa penciptaan. Nah, di mana kuasa penciptaan itu berada? Di salib, teman-teman. Ini yang Wagner lagi mau, itu adalah kuasa Tuhan. Oke? Di mana kita lihat kuasa Tuhan? Oke, kita lihat kuasa Tuhan di penciptaan. Dan di mana lagi kita lihat kuasa Tuhan? Waktu yang Wagner tulis itu dia bilang, di salib itu ada kuasa. Nah, manusia, emangnya di salib itu ada apa? Ada kuasa penciptaan juga di salib. Nanti kita lihat ya kuasa penciptaan itu apa. Tapi teman-teman sudah tahu lah bahwa di dalam salib itu ada kuasa untuk mencilu. Di ayat di situ dia bilang kalau kita berada dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Dan di dalam salib itulah ada kuasa untuk menciptakan kita menjadi manusia yang baru. Nah, kenapa penting ini kita harus tahu, teman-teman dan kalian, kita semua harus bisa koneksi dia punya ayat-ayat seperti yang Wagner kasih di kita harus bisa koneksi. Kenapa ini penting? Karena inilah pekabaran yang akan dibawakan ke dunia. Nah, kalau saya nggak tahu pekabarannya, apa yang saya mau bawakan ke dunia? Dan waktu lalu Ebing sama saya pernah berbincang-bincang bahwa banyak orang-orang yang kasih pekabaran malaikat pertama, mereka kasih pekabaran malaikat pertama, reformasi kesehatan, dan pekabaran malaikat pertama adalah mengenai yang lain-lain gitu. Tetapi kalau kita belajar pekabaran malaikat ketiga ini sendiri, di pekabaran malaikat pertama teman-teman tidak lain dan tidak bukan adalah menciptakan kuasa, yaitu kuasa penciptaan dan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan yang ada hubungannya dengan penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang ada hubungannya dengan bagaimana Tuhan mau menciptakan saya menjadi manusia baru melalui salib gitu. Makanya ini salib yang ditinggikan ya teman-teman, di mana di salib itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan, untuk menciptakan kita manusia yang baru. Yang kalau kita, oh, bagaimana sih Tuhan bisa menciptakan manusia baru? Ya lihat aja
kita lihat langit, bumi, bulan, bintang, apakah kita nggak tercengang-cengang, kok bisa itu terjadi, dengan apa? Dengan kuasa Tuhan. Nah, begitulah kita juga harus mengerti bahwa dengan kuasa Tuhan itu sendirilah sanggup, mampu, dan menurut akan hukum-hukum Tuhan. Seperti itu ya, kita bisa mengkoneksikan antara kuasa penciptaan dan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Jadi kuasa Tuhan menciptakan dengan kuasa Tuhan menyelamatkan itu sama, dua-dua itu berkuasa, teman-teman. Jadi seberapa besar kuasa menciptakan, begitu juga sama besar kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita melalui salib Kristus. Oke, jadi mungkin seperti itu yang kita lagi supaya kita bisa lebih mengerti bagaimana kita bisa mengkoneksi pekabaran mereka pertama dengan kuasa atau Ya, baik. Terima kasih untuk Sister Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, dari situ kita bisa lihat ya, bagaimana hubungan dari kuasa penciptaan dan penebusan ya. Jadi teman-teman, dari penjelasan-penjelasan Wagoner ya, seperti juga yang sudah disampaikan oleh Sister Joy, teman-teman kita bisa lihat ya bahwa kuasa penebusan itu nggak main-main loh gitu. Karena kebanyakan ya saya juga pada mulanya demikian ya teman-teman, berpikir bahwa penebusan itu hanyalah pertunjukan sifat dari karakter Kristus itu bagaimana, bukan pertunjukan kuasa ya. Karena kalau kita memahami bahwa salib itu adalah pertunjukan kuasa atau kehidupan Yesus menuju salib itu adalah pertunjukan kuasa, kita melihat teman-teman asosiasinya kita cenderung kalau bicara kuasa, oh Daud, oh atau bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada waktu penciptaan atau waktu Israel keluar dari Mesir, oh itu kita langsung jelas. Tapi bagaimana bisa ya? Penebusan itu adalah kuasa Tuhan yang sama dengan kuasa yang menciptakan. Teman-teman, kita bisa lihat ya dengan jelas bagaimana sebenarnya ketika Tuhan menebus manusia, itu adalah satu pertarungan dengan kuasa yang kita bisa bilang paling licik di dunia ini. Dan itu adalah pertunjukan bagaimana menaklukkan kuasa tersebut ya. Dan itu nggak cuma itu ya teman-teman, sedang menunjukkan sifat dari kuasa itu sesungguhnya. Karena pemahaman Lucifer tentang kuasa atau kebanyakan orang tentang kuasa itu sama dengan Lucifer ya. Dilihat dari kepemilikan kedudukan atau kepemilikan sesuatu materi ya. Itu yang dipahami teman-teman. Tapi dari apa yang Yesus nyatakan, kuasa itu ternyata ada pada sifat kasihnya. Waduh, ini luar biasa teman-teman. Sifat bagaimana dia menunjukkan siapa dirinya. Disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Dan ini berbeda sekali teman-teman dengan sifat-sifat mengenai kuasa yang dinyatakan oleh Lucifer maupun apa yang sedang dicari-cari dunia ini mengenai kuasa. Beda sekali teman-teman. Dan dengan memahami bahwa kuasa penebusan sama dengan kuasa penciptaan, teman-teman, kita juga belajar bahwa ketika Tuhan mau menciptakan kita kembali dari manusia berdosa menjadi orang benar, itu nggak butuh waktu yang lama, teman-teman. Kalau kita paham bahwa kuasa penebusan sebenarnya sama dengan kuasa penciptaan, ya, itu nggak butuh waktu yang lama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa oh saya harus menjalani satu kehidupan yang menyiksa diri dulu ya sekian lama baru Tuhan bisa melahirkan saya jadi manusia baru, ini adalah satu hal yang berbeda teman-teman. Jadi teman-teman dengan memahami Injil ya pemberitaan Injil yang sesungguhnya dan
kita akan belajar bahwa sifat dari Injil atau pemberitaan Injil ternyata sama dengan pertunjukan kuasa penciptaan. Aduh, ini luar biasa, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini apa ada yang lain yang mau menambahkan? Dipersilakan. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Ini masih pembahasan yang sama, teman-teman. Bagaimana Wagoner menjelaskan bahwa kuasa penebusan ya, bahwa kuasa penebusan sama dengan kuasa penciptaan ya. Ini dasar-dasarnya ya, teman-teman. Bagaimana kita melihat hal tersebut? Bagaimana kita sampai pada kesimpulan Wagoner tersebut ya. Jadi kalau tadi ada Wahyu 14 ayat 6. Nah, sekarang kita belajar ya pada Yohanes 1 ya, Yohanes 1, pada kitab Yohanes. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Jadi kita tahu ya bahwa surat Yohanes ini adalah bagian dari keempat Injil ya, dari murid-murid Kristus ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi teman-teman, ini luar biasa ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Aduh, ini luar biasa. Jadi pada mulanya adalah firman. Ini sama ya dengan Alfa Omega yang dinyatakan di kitab Wahyu ya oleh Yohanes sendiri ya. Ini penulisnya yang sama ya. Dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan ya. Dan firman itu adalah Tuhan. Aduh. Jadi Yohanes sendiri, bagaimana Yohanes menggambarkan tentang keilahian dari Kristus, ini kita bisa lihat ya. Jadi dia pada mulanya adalah firman ya, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Jadi kalau bicara awal, teman-teman, firman ini adalah awal ya, bersama-sama dengan Bapa ya. Ini jelas sekali ya. Dan firman itu sendiri adalah Tuhan ya. Jadi dia bukan bagian dari ciptaan, teman-teman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi teman-teman, firman ini atau Kristus itu bukan bagian dari segala sesuatu ya yang diciptakan. Firman itu telah menjadi manusia. Ini yang luar biasa. Jadi dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan, ya. Dia yang adalah Tuhan, kemudian menjadi manusia, ya. Kemudian firman itu menjadi manusia. Aduh, ini luar biasa. Yang kemudian diam di antara kita. Teman-teman, ini penjelasannya, teman-teman. Kalau kita belajar tulisan Wagoner, ini bukan hanya 2000 tahun yang lalu, di mana dia diam di antara kita ya. Jadi kemudian firman yang dahsyat yang menciptakan segala sesuatu, dia jadi manusia yang kemudian diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Aduh, ini luar biasa, teman-teman. Dan ini, teman-teman, mau menjelaskan bahwa kuasa yang menciptakan itu adalah kuasa yang menebus kita adalah kuasa yang menciptakan gitu. Ya. Ini poinnya bagaimana pencipta itu diam di antara kita, teman-teman. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, ya. Di dalam firman ini, teman-teman, yaitu Kristus. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu telah diciptakan oleh Dia, ya. Dan untuk Dia. Aduh, teman-teman, ini
Ini kata untuk dia ini teman-teman mau menunjukkan posisi dari siapa Kristus itu. Kalau Kristus itu bagian diciptakan, ini nggak mungkin ditulis teman-teman. Jadi segala sesuatu telah diciptakan oleh firman itu ya. Dan untuk dia. Dan di dalam dan dia ada sebelum segala sesuatu. Waduh, ini luar biasa ya. Dan di dalam dia segala sesuatu ada. Aduh, luar biasa. Jadi teman-teman, di sini Wagonor katakan ya, mari kita memberikan perhatian khusus pada ayat terakhir dan melihat bagaimana penciptaan dan penebusan bertemu di dalam Kristus. Jadi ayat di atas ini teman-teman, ya, bertemu di dalam Kristus. Bagaimana penciptaan dan penebusan bertemu dalam Kristus? Yang kalau kita baca ayat selanjutnya ya, dalam ayat-ayat sebelumnya kita membaca bahwa Tuhan telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yang di dalam dia kita memiliki penebusan melalui darahnya, ya, melalui darahnya yaitu pengampunan dosa. Jadi teman-teman, ayat sebelumnya ketika Paulus membicarakan tentang dia yang adalah firman atau Kristus yang menciptakan segala sesuatu, ya, baik di langit maupun di bumi, kerajaan maupun kekuasaan. Ternyata ayat sebelumnya adalah ini, teman-teman, ya, telah bahwa Tuhan, ya, bahwa dia atau Kristus telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yang di dalam dia kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa. Jadi teman-teman, Kristus yang sama, ya, dan kuasa yang sama yang menebus kita adalah kuasa yang sama yang dibuat oleh Kristus yang menciptakan segala sesuatu. Aduh, ini luar biasa. Dan kemudian, setelah komentar tanda kurung tentang siapa Kristus, Rasul itu memberitahu kita bagaimana kita memiliki penebusan melalui darahnya. Inilah penjelasannya, karena di dalam dia segala sesuatu diciptakan. Jadi teman-teman, baik penciptaan langit dan bumi, laut dan segala isinya, ya, dan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, itu diciptakan oleh Kristus. Demikian pula teman-teman, penciptaan manusia dengan kehancurannya di dalam dosa, kemudian dikembalikan menjadi anak-anak Tuhan, adalah Tuhan yang sama dan adalah kuasa yang sama yang mengerjakan. Aduh, ini luar biasa. Teman-teman, ini terus terang ya, dari ketika kita melihat bahwa ternyata adalah Tuhan yang sama yang melakukan penciptaan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan kuasa yang sama juga ya yang mengerjakannya di dalam satu pribadi Yesus Kristus. Kita tidak melihat penebusan itu sebagai satu hal yang remeh-temeh, teman. Jadi kita melihat penebusan itu punya nilai yang sangat dahsyat. Tapi lewat penebusanlah kita melihat kuasa-kuasa itu dari perspektif yang sebenarnya, teman-teman. Karena kuasa dari kuasa-kuasa ini, Lucifer juga punya versinya, teman-teman. Ya. Lucifer punya versi mengenai kuasa. Tapi lewat penebusan kita melihat bagaimana kuasa yang sesungguhnya itu dinyatakan. Ya. Jadi, aduh, ada hal yang luar biasa yang kita bisa dapatkan, teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Dipersilakan. Ya, bisa dengar, Bing. Oke. Silakan, Jun. Oke, jadi luar biasa teman-teman di sini kalau kita bisa mengerti apa yang Wagner coba mau berikan kepada kita, dan dia berulang-ulang bagaimana kalau kita sebagai pembawa kabar itu di pekabaran malaikat pertama, bagaimana kita memberitakan Injil ya. Dan di sini lagi mencoba menjelaskan lebih jelas lagi bagaimana kuasa penciptaan dengan kuasa penebusan itu sama. Nah, jadi teman-teman, untuk kita bisa mengerti
akan kuasa penebusan dan kuasa penciptaan itu sama, di sini sudah ada ayat-ayatnya ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat tulisan Wagner di sebelah kiri bahasa Inggris itu dia kasih penjelasan, dia hanya tulis ayatnya, tapi dia nggak tulis di mana terdapat ayat itu. Waktu kita translate, kita coba tulis dia punya sumber ayat-ayat itu supaya kita bisa ada referensi ya apa yang dikatakan oleh Wagner, yang mana waktu dia memberikan kesimpulan ini dia semua ambil dari ayat-ayat Alkitab, bukan dari pemikirannya sendiri. Ini hasil pembelajarannya dia yang saya sudah share kepada teman-teman sebelumnya di saat di mana dia mendapat penglihatan di camp meeting itu di California. Dia mempelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dari terang di kayu salib. Nah, dari disinilah dia memberikan kepada kita bagaimana kuasa dari kayu salib itu, di mana kuasa penebusan itu di sini kan dibilang kuasa penebusan itu memiliki penebusan melalui darahnya, iya kan? Nah, kalau kita lihat kuasa penebusan itu pengampunan dosa melalui darahnya, emangnya di mana teman-teman melihat darah Tuhan Yesus kalau bukan di salib? Iya kan? Nah, di salib itulah kuasa penebusan. Disinilah yang Wagner coba memberikan kepada kita kuasa penebusan. Dan sebelum dia memberikan kuasa penebusan, di ayat-ayat sebelum, sesudah dia memberikan kepada kita mengenai dalam Kristus itu ada kuasa penebusan melalui darahnya, kemudian dia memberikan koneksi dengan kuasa penciptaan. Dan ini semua terdapat di Kolose 1 ya. Kolose 1 ayat 13, 14, 15, 16, dan 17. Di Kolose 1 ini teman-teman, kalau kalian baca secara keseluruhan, di situ kita bisa melihat di mana Wagner memberikan kesimpulan bahwa kuasa penciptaan dengan kuasa penebusan itu sama. Oke? Kuasanya itu sama, di mana di dalam Tuhan Yesus itu segala sesuatu dijadikan. Nggak ada yang dijadikan tanpa Tuhan Yesus. Nah, dan Tuhan Yesus itu, teman-teman, yang menciptakan semua ya. Coba kita lihat, semua yang kita bisa lihat melalui pandangan mata kita itu adalah kuasa Tuhan menciptakan. Tetapi ada juga hal-hal yang saya nggak bisa lihat yang diciptakan Tuhan. Iya kan? Misalnya ada di surga, dan kita mau ke surga, teman-teman, apa kita bilang? Yang nggak pernah terlintas di kita punya pikiran, itulah yang Tuhan sediakan. Siapa yang menciptakan itu? Kalau kita tanya, siapa yang buat itu? Kristus, teman-teman. Dengan apa? Dengan kuasa Kristus. Begitulah kuasa yang dahsyat itu yang mau berdiam di dalam kita manusia untuk menciptakan saya. Nah, kalau kita lihat ya di kuasa ini aplikasi spiritual application di hari pertama aja kita lihat. Di hari pertama dia bilang keadaan bumi ini apa? Darkness, gelap gitu. Nah, sekarang kalau aplikasi spiritual application, bukankah kita berada dalam dosa atau kegelapan? Iya kan? Kalau Kristus berdiam di kita, dia menjadikan dari gelap ke terang, teman-teman. Itulah kuasanya. Dan waktu kita memberitakan Injil ke seluruh dunia ya, mengenai kuasa Tuhan ini, semua orang, teman-teman, saya mau bilang, dalam dosa apapun, sejahat apapun mereka merasa dirinya, teman-teman, setelah Injil diberikan kepada mereka, mereka akan merasa nggak ada dosa yang sejauh atau sejahat apapun yang Tuhan tidak bisa ampuni, atau tidak ada kehidupan kita yang sejahat apapun yang Tuhan tidak bisa menciptakan sesuatu dari yang jahat ke yang baik. Atau saya dari keadaan yang berdosa tuh kita bisa melihat kuasa Tuhan, dia akan menciptakan kita atau menyatakan kita benar. Melalui apa? Melalui darahnya. Dan kalau melalui darahnya di mana? Di kayu salib. Jadi teman-teman, inilah yang mau diberikan kepada kita, bahwa waktu kita memberitakan Injil ke seluruh dunia, itu salib teman-teman akan ditinggikan. Salib itu, sama seperti bangsa Israel di padang belantara, yang sudah dipatok sama ular, sudah mau mati nih, apa dia bilang? Dilihat itu ular kan, dan ular itu, tembaga yang ditinggikan itu melambangkan salib Kristus. Inilah teman-teman yang mana waktu kita memberitakan kuasa itu, kita juga akan bilang, ini juga kuasa yang sama yang menciptakan gitu loh.
Jadi yang akan kita kasih itu adalah di Kolose 1 dan seterusnya kita akan memberikan penjelasan. Dan ini sangat luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena sebelum kita memberitakan kepada orang lain, ini juga harus menjadi bagian kita ya teman-teman. Walaupun sometimes dalam kehidupan kita ya, kita merasa, duh ini kita sudah bikin kesalahan, sudah sejahat seperti ini, saya sudah tahu terang sejauh ini, tapi kita bisa jatuh. Teman-teman, Injil adalah kabar kesukaan yang mana kalau kita tahu kuasa Tuhan menciptakan, kalau kita membiarkan Kristus bekerja di kita, dia akan menciptakan lagi yang sudah hancur-hancur itu, dia akan restore, mengembalikan, memulihkan teman-teman. Karena kuasa Tuhan itu memulihkan, bukan menghancurkan gitu loh. Jadi ini dengan mempelajari Injil ya teman-teman, membuat kita tidak putus asa, tapi penuh dengan semangat bahwa kuasa Tuhan itu akan sanggup menciptakan kita dalam bentuk apapun, sejahat apapun, sebagaimanapun, segelap apapun kehidupan kita, kuasa Tuhan itu yang akan menciptakan kita manusia baru. Oke, thank you, Bing. Baik, terima kasih Sister Joy. Jadi teman-teman, sebenarnya Injil itu jadi lebih strong ya. Jadi betul-betul apa ya, sangat kuat, betul-betul kekuatan ketika kita melihat bahwa Injil itu atau penebusan yang dilakukan oleh Kristus sama dengan kuasa penciptaan. Aduh, luar biasa. Oke, terima kasih Sister Joy. Ada yang lain yang mau menambahkan? Oke, kalau kalau tidak ada, kita lanjut ya teman-teman. Penciptaan oleh salib. Jadi, pemberitaan Injil yang kekal adalah pemberitaan Kristus yang memiliki kuasa penciptaan Tuhan. Jadi, teman-teman, ketika kita memberitakan Injil atau seseorang atau siapapun memberitakan Injil yang kekal adalah memberitakan Kristus yang memiliki kuasa penciptaan Tuhan, ya. Jadi karena kebanyakan ya teman-teman, kita hanya melihat Kristus itu adalah teladan ya, teladan yang menunjukkan sifat. Tapi sebenarnya Kristus lagi menunjukkan kuasa yang sesungguhnya teman-teman dalam keteladanannya ya, atau apapun yang dia buat ya waktu di dunia. Jadi pemberitaan tentang Injil yang kekal adalah pemberitaan Kristus yang memiliki kuasa penciptaan Tuhan. Melalui dia saja keselamatan dapat diperoleh. Jadi tidak ada yang lain ya teman-teman. Dan kuasa yang dengannya Kristus menyelamatkan manusia dari dosa adalah kuasa yang dengannya dia menciptakan dunia ini. Jadi sekali lagi teman-teman, ini diulang-ulangi ya, bahwa kuasa yang menyelamatkan manusia atau kita dari dosa adalah kuasa yang dengannya dia menciptakan dunia ini. Jadi kuasa penciptaan dan kuasa penebusan itu sama teman-teman. Dan ini penting sekali untuk ditanamkan. Karena sering kita berpikir bahwa, aduh mungkin Tuhan tidak lagi bisa memulihkan saya gitu ya. Atau Tuhan tidak sanggup sampai pada keadaan saya. Tapi teman-teman, dengan memahami ini dan melihat ya, dengan memahami apa yang Yesus buat di salib, ternyata sama dengan yang dia buat waktu menciptakan dunia ini, ada kekuatan teman-teman. Ada kekuatan yang lebih yang nanti kita akan rasakan masing-masing ya. Kemudian ini ya, Wagoner membuat kesimpulan-kesimpulan. Kita ya memiliki penebusan melalui darahnya. Ya, kita memiliki penebusan melalui darahnya. Pemberitaan tentang salib adalah pemberitaan tentang kuasa Tuhan. Ya, jadi bagian A ini kita memiliki penebusan melalui darahnya. Tidak ada penebusannya di luar darah Kristus, teman-teman. Tetapi pemberitaan tentang bagaimana Yesus menebus kita melalui darahnya itu adalah pemberitaan tentang salib. Dan pemberitaan tentang salib adalah pemberitaan tentang kuasa Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan
menebus kita melalui darahnya, teman-teman, itu adalah pemberitaan tentang kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Itu kita bisa saksikan ya, dan semesta alam mengakui demikian ya. Jadi pemberitaan tentang salib adalah pemberitaan tentang kuasa Tuhan. Kemudian kita lihat ya bagian C. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang menciptakan. Jadi kuasa Tuhan itu teman-teman bukan kuasa yang menghancurkan ya. Seperti yang kita udah pelajari ya beberapa waktu yang lalu. Jadi kuasa Tuhan adalah kuasa yang mencipta, ya, kuasa yang menciptakan. Dan bagian akhir ini D, oleh karena itu di dalam salib Kristus ada kuasa menciptakan, yaitu kuasa yang menebus. Waduh. Jadi teman-teman, di dalam salib Kristus ada kuasa yang menciptakan, ya, kuasa yang menebus. Ini luar biasa ya. Tentu saja kuasa itu adalah kuasa yang cukup untuk siapapun. Jadi ini adalah satu kuasa teman-teman yang kita bisa bilang diberikan untuk siapapun dan cukup untuk siapapun ya. Kalau mau pakai atau mempercayai kuasa itu ya, demikian. Tidak heran sang rasul berseru, Tuhan melarang aku untuk bermegah kecuali di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi teman-teman, sebenarnya ya seperti yang Tuhan katakan ya, sebenarnya ada kerinduan yang ditanamkan oleh Tuhan kita ya kepada setiap orang. Namun kerinduan ini sering disalahartikan ya, entah oleh pendidikan, entah oleh kesesatan atau apapun ya, sering disalahartikan ya. Dan teman-teman, sebenarnya kerinduan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan, ya. Tidak ada yang lain, teman-teman. Dan hanya Tuhan yang bisa. Dan bagaimana sesungguhnya, ya, bagaimana sesungguhnya tentang kuasa, ya, yang sejati, yang hakikat yang dibutuhkan oleh manusia, ya, itu Tuhan sendiri, teman-teman, yang berkuasa. Jadi, teman-teman, kita tidak perlu bermegah dalam satu hal yang lain selain daripada kuasa itu, karena memang cuma Tuhan, teman-teman. Makanya di sini Wagoner ya mengutip kata-kata Paulus ya ketika melihat mengenai bahwa kuasa Tuhan demikian, ya tentu saja kuasa itu adalah kuasa yang cukup untuk siapa saja, dan tidak heran sang rasul berseru, Tuhan melarang aku untuk bermegah kecuali di salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi teman-teman, Rasul Paulus ketika dia mengatakan tidak ada yang dia megahkan kecuali dalam salib Tuhan, teman-teman, Rasul Paulus telah melihat bahwa salib itu adalah kuasa yang sesungguhnya. Kita tentu saja ya teman-teman, bermegah ya, misalnya, ini misalnya, kalau kita dekat aja misalnya dengan penguasa, misalnya gubernur ya di daerah, kita bermegah teman-teman. Oh, teman saya, gubernur Sulawesi Utara misalnya. Oh, teman saya misalnya, Presiden Indonesia. Oh, kita bermegah teman-teman. Dan atau misalnya kita bisa bermegah karena saya ya jadi gubernur. Ini misalnya teman-teman. Atau saya memiliki kekayaan seperti Ciputra misalnya teman-teman. Atau siapa yang kita bisa sebutkan, Donald Trump misalnya, atau Bill Gates misalnya. Kita bermegah teman-teman. Kalau kita memiliki hal-hal tersebut ya, atau dekat dengan orang-orang yang punya hal-hal tersebut. Tapi teman-teman, Rasul Paulus tahu persis apa yang dimegahkan oleh manusia itu adalah sia-sia. Tapi ketika Rasul Paulus melihat salib, itu adalah alasan yang sesungguhnya untuk bermegah. Kenapa? Karena Rasul Paulus telah melihat bahwa salib Kristus sesungguhnya adalah kuasa Tuhan. Kuasa yang sesungguhnya yang ada di langit dan di bumi ini, teman-teman. Jadi, teman-teman, kenapa kita masih sering ya mau bermegah dengan hal-hal yang lain? Ya, sebenarnya kita masih melihat bahwa salib Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak berkuasa sebenarnya. Jadi, ketika kita melihat bahwa salib Tuhan sesungguhnya adalah kuasa yang sesungguhnya, maka teman-teman tidak ada yang lain yang akan kita megahkan atau yang akan kita
apa ya, kita korbankan begitu banyak ya untuk mencapainya ya, selain daripada salib Kristus. Aduh, ini ini strong sekali teman-teman. Oke, ini sepertinya waktu kita sudah mau selesai ini teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu ya, nanti dilanjutkan besok oleh Brother Lauri atau Dolphin ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu karena mengingat waktu ini kita udah mau jam 8:30 di sini ya. Jadi sekali lagi teman-teman, eh, kita belajar satu hal yang luar biasa di sini ya. Oke, kita sampai di sini. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau memberi komentar atau pertanyaan, dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan, Joy. Ya, jadi terus terang waktu dulu ya, waktu belajar, kita kan dulu sebelumnya itu kita sudah baca buku dari Wagner mengenai Gospel in Creation atau Injil dalam penciptaan. Dan dia punya ide yang disampaikan di buku itu sama dengan yang dia lagi bicarakan sekarang. Jadi dulu nggak tahu ya apakah dulu waktu kita mulai waktu baca buku itu saya dulu masih apa ya nggak terlalu mengerti atau istilahnya di situ juga Wagner katakan bahwa kuasa penciptaan itu sama dengan kuasa penebusan. Kan dia tanya kan pertama, mana yang lebih besar kuasanya, apakah kuasa penciptaan atau kuasa penebusan di buku itu. Waktu dia jelaskan, ternyata di situ dijelaskan bahwa kuasa penebusan dengan kuasa penciptaan itu sama. Karena dua-dua itu adalah kuasa Tuhan dan Tuhan sendiri yang melakukan. Seperti itu. Nah kemudian, sekarang waktu kita belajar mengenai ini, saya baru sadar atau baru diingatkan kembali ya bahwa sesuatu yang sangat-sangat penting untuk mengingatkan Tuhan dengan penciptanya atau kuasanya, itu setan selalu menghapuskan ya teman-teman. Kenapa? Karena bukankah di kuasa penciptaan itu atau penciptaan itu setan mengganti dengan teori evolusi, iya kan? Nah, kenapa setan mau kasih ganti teori evolusi? Karena dia mau menghilangkan kuasa Tuhan, teman-teman. Nah, kalau kuasa Tuhan itu hilang, gimana Injil itu gitu? Sedangkan Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk menciptakan dan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Dan Injil juga itu sama dengan kuasa Tuhan untuk menciptakan ya teman-teman, sama. Karena itu dua adalah kuasa, satu menciptakan, satu menyelamatkan. Gitu. Jadi sesuatu yang sangat penting, disitulah setan terang teman-teman. Nah nanti waktu kita mengabarkan pekabaran malaikat pertama, di situ juga kita akan berdiri untuk mempertahankan Tuhan dengan kuasa penciptaannya, karena kita juga akan menghadapi orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau bahkan orang-orang yang percaya evolusi. Jadi betapa kita harus gimana ya teman-teman? Harus karena mungkin seperti ini ya, mungkin seperti ini kita dibesarkan dalam situasi yang misalnya penciptaan hari pertama, kedua, ketiga itu sepertinya menjadi seperti sebuah cerita anak-anak atau sebuah ya penciptaan seperti itu gitu loh. kita nggak pernah benar-benar saya ya kita nggak bilang teman-teman ini saya punya pengalaman dan mungkin kalau ini relate sama teman-teman atau teman-teman mengalami pengalaman yang sama, jadi kita nggak pernah dibesarkan dalam satu keadaan atau lingkungan atau satu bubble study apapun teman-teman yang benar-benar membesarkan kuasa penciptaan. Saya nggak pernah berada dalam situasi seperti itu sampai mempelajari buku pekabaran malaikat ketiga. Jadi kalau kita mau belajar ini ya, oh kuasa penciptaan, kita seakan-akan kayak, ya kuasa seperti begitu, kita punya mentalitas gitu. Tapi kalau teman-teman tahu betapa dahsyatnya itu, kita itu akan wow gitu loh.
Dan ini Injil ini sama kuasanya dengan penciptaan. Aduh, kenapa kita nggak seperti gimana gitu? Karena ya tadi saya bilang, penciptaan itu seperti kayak cerita anak-anak depan hari pertama apa ya terang, kedua ini, tapi nggak mendalami kuasa Tuhan itu gimana gitu loh untuk menciptakan gitu. Sampai pas waktu datang kepada Injil kuasa penebusan, ya kita punya mentalitas sama dengan ya hari pertama terang, hari kedua cakrawala, ketiga rumput-rumput. Tapi kalau teman-teman nanti kita belajar lagi ya buku Gospel in Creation atau Injil dalam penciptaan, kalau kita benar-benar menghayati apa yang Tuhan ciptakan hari pertama, kedua, di situ kan diterangkan dengan jelas dan juga dia punya aplikasi kan. Dia punya aplikasi, kalian akan melihat betapa dahsyatnya hari penciptaan itu, teman-teman. Dan itu adalah kuasa Tuhan, dan kuasa itu sama dengan kuasa menyelamatkan kita yang ada di kayu salib, teman-teman. Yang mana hanya dengan darahnya itu sendiri yang bisa menebus kita, dan di dalam darah itu ada kuasa untuk menebus kita, yaitu di salib Tuhan Yesus. Jadi kalau kita benar-benar ya merenungkan kuasa penciptaan dan bagaimana Tuhan menebus kita, itu kalian, aduh apa ya, dahsyat ya teman-teman, dahsyatnya itu akan ada dampak di dalam kita yang mana kita punya kehidupan kerohanian itu akan dibangkitkan, akan di-revive, dihidupkan kembali, yang mana Kristus yang menciptakan ada di kita. Coba bayangkan, ada di dalam setiap manusia yang berdosa. Coba bayangkan itu. Luar biasa nggak itu, teman-teman? Dan kuasanya itu sanggup menyelamatkan orang yang jatuh di kedalaman dosa paling dalam pun itu akan sanggup mengangkat orang itu kembali dan menciptakan dan memulihkan orang itu dengan kuasa darah salib Kristus, teman-teman. Luar biasa ya. Jadi ini merupakan pengharapan semua orang, Injil untuk semua bangsa. Makanya di Wahyu 14 ayat 6 diberitakan kepada semua bangsa, suku dan bahasa. Berarti nggak ada yang terkecuali, semua akan diberitakan mengenai salib Kristus. Semua akan mendapatkan mengerti akan kuasa penciptaan gitu. Jadi ini satu kabar baik yang mana ini menjadi landasan di bab 1. Dan inilah fondasi landasan di bab 1 yang akan kita bawa dalam seluruh chapter atau seluruh pembahasan yang ada di buku Everlasting Covenant atau Injil yang kekal yang akan kita pelajari gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pelajaran yang kita baru terima ini, coba kalian kita renungkan lagi akan kuasa penciptaan dengan sudut pandang yang lain ya teman-teman, bukan dengan sudut pandang cerita anak-anak, tapi coba pikir apa yang kita lihat, apa yang kita tidak lihat, ada kuasa kerajaan, tahta, semua itu Tuhan Yesus yang ciptakan, dan itu adalah kuasa Tuhan untuk menciptakan kita juga menjadi manusia yang baru. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Sister Joy. Dan teman-teman, dengan pemahaman ini ya, teman-teman, coba bandingkan dengan hukum keempat ya, di mana kita diajarkan untuk merenungkan kuasa itu setiap hari Sabat. Aduh, ini luar biasa teman-teman. Itu saja dahsyatnya sudah luar biasa ya. Jadi bagaimana kuasa yang sama yang menciptakan langit dan bumi ternyata adalah kuasa yang sama yang menebus kita, dan Tuhan menginginkan itu direnungkan setiap Sabat, teman-teman. Nah, kenapa harus direnungkan ya? Kenapa harus direnungkan? Nah, kalau kita tahu, teman-teman, kalau kita paham, maka seperti yang tadi ya Joy bilang, ini bukan sekedar cerita anak-anak, teman-teman. Kenapa Tuhan mau kuasa penciptaan itu diingat terus setiap hari Sabat ya? Bagaimana manusia seharusnya memahami setiap minggu atau setiap Sabat itu dia harus paham ya tentang kuasa yang dahsyat yang menciptakan segala sesuatu. Aduh, ini luar biasa, teman-teman. Jadi, teman-teman, ketika Wagoner memposisikan bahwa kuasa penciptaan, kuasa penebusan sama dengan kuasa penciptaan adalah oknum keilahian yang sama yang melakukan dan sifat yang sama dengan kuasa yang sama,
Kita melihat teman-teman bahwa penebusan itu adalah satu hal yang dahsyat. Dan penciptaan itu pun kita melihat teman-teman adalah satu hal yang sangat-sangat indah. Ya, karena itu bisa dibilang ya kalau kita menggunakan kata materi ya, kita pinjam kata materi, materi yang sama gitu yang dikerjakan gitu, yang dilakukan. Jadi unsur yang sama yang menebus kita adalah juga unsur yang sama yang menciptakan langit dan bumi. Dan teman-teman, arah dari apa ya? Dari apa yang sedang mau dijelaskan oleh Wagoner, kuasa yang dahsyat tersebut itu diam di dalam kita. Aduh, ini luar biasa. Teman-teman, di dalam budaya mistik ya, budaya mistik di berbagai daerah, orang itu sangat senang kalau dia punya batu-batu yang kuasanya begitu dahsyat. Dan mereka pergi bertapa, pergi ke orang pintar dan lain-lain untuk kalau boleh kuasa itu lebih hebat lagi gitu. Kuasa itu lebih tinggi lagi. Level energinya lebih tinggi lagi. Teman-teman, kita nggak perlu batu dan kita nggak perlu kayu atau apapun ya. Yang dicari-cari oleh kekafiran ya. Yang dicari-cari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena di dalam Injil kita dinyatakan kuasa yang menciptakan segala sesuatu nggak perlu diam di batu, teman-teman. Ya, itu diam di antara kita. Ya, aduh, ini adalah satu hal yang saya bisa bilang dahsyatnya minta ampun. Dan ini kita telah pelajari di buku kabar kesukaan bagian-bagian terakhir ya teman-teman. Di mana kuasa yang menciptakan adalah kuasa yang menebus kita, adalah kuasa yang meliputi semesta alam dan diam di tengah-tengah kita. Aduh, ini luar biasa. Dan kita akan belajar terus teman-teman. Tapi untuk saat ini sampai di sini dulu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, dipersilakan. Sebelum kita menutup perjumpaan kita saat ini. Oke, kalau sudah tidak ada, teman-teman, terima kasih untuk kehadiran teman-teman dalam Zoom kita saat ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang berinteraksi. Saya percaya semuanya ini bisa menjadi berkat buat kita. Ya, kita lagi diarahkan kepada satu perspektif mengenai perbuatan Yesus, apa yang Yesus buat di salib ya teman-teman, dan bagaimana kuasa-kuasa yang dinyatakan ya oleh Tuhan yang kita saksikan di perjanjian lama ya atau di perjanjian baru itu menjadi bagian kita ya, itu menjadi bagian kita. Jadi kita nggak perlu kuasa-kuasa yang lain ya, kita nggak perlu tradisi-tradisi, batu-batu atau mantra-mantra, kita nggak perlu ya teman-teman. Ada Injil yang kekal yang merupakan penyataan kuasa yang dahsyat ya, yang Tuhan mau menyatakan ini bagian, ini telah diberikan kepada kita ya. Jadi puji Tuhan untuk pekabaran yang Tuhan telah nyatakan bagi kita saat ini. Dan kita akan menutup perjumpaan kita. Kita akan melanjutkan besok ya kalau nggak ada halangan. Besok. Dan teman-teman, kita akan menutupnya. Di sini ada Brother Lauri, apa boleh menutup perjumpaan kita saat ini? Bro, boleh Oke, nyalain. iya. Di sini ada Sister Sandy. Sister Sandy, apa bisa menutup perjumpaan di dalam doa? Atau Brother Ronald, Sir Ronald. Ya, mari kita satu dalam doa. Oke, terima kasih. Kita berdoa. Allah Bapa kekal yang bertata dalam kemuliaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami,
Terima kasih atas kuasa Tuhan yang masih berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Biarlah pelajaran yang kami pelajari menjadi kekuatan bagi kami, kekuatan iman, agar kami bisa tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati Brother Ebing yang membawakan kabaran ini, kekuatan kesehatan menjadi bagiannya, lebih Engkau memberkati keluarganya. Biarlah berkat sahabat menjadi bagian kami semua yang ada di Zoom ini. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih telah mendengar dan menyempurnakan doa kami yang kurang. Karena doa ini kami alaskan hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. 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 Thank you, Brother Thank you, Ronald. Bing. Thank you, Joy. Thank Ya. you, Brother Thank Lauri. you, Bin, puji Tuhan. Terima kasih, Pendeta Bing. Jeki. Terima kasih Pastor semua. Jackie, Mama Sahabat. Pinky, Mama Pinky, Thank you, Wasti, Wasti. Thank Brother you. Akers, Lali, Ona, sama Pin, Sandy, sama Pris. Ya. Sampai ketemu Thank you, Dino. besok. Mama Pinky nggak kedengeran. Mama Pinky, Sama-sama. mic-nya nak Selamat dibuka. berbakti. Terima kasih firman ya. Puji Tuhan.